Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Egy Diavira Ananda, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit. Disimak ya videonya, teman-teman. Apa saja sih yang dibahas pada materi kali ini? Nah, di sini saya sudah menuliskan 10 poin. Berikut adalah poin-poin tersebut. Yang pertama, definisi kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Yang kedua, menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja, paragraf 3, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuat sehubungan dengan auditnya. Definisi kertas kerja itu sendiri adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan juga pihak ketiga. Berikut merupakan berkas yang berasal dari klien, seperti neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan juga surat pernyataan langganan. Berikut adalah berkas yang berasal dari analisa auditor. Berkas yang berasal dari pihak ketiga berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, penasehat hukum perusahaan. Berikut adalah gambar contoh kertas kerja. Tujuan pembuatan kertas kerja yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Dan yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pembuatan kertas kerja. Pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Tick marks yang merupakan simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif pada kertas kerja. Pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Audit tick marks. Simbol audit dipergunakan oleh auditor untuk menunjukkan bahwa suatu prosedur audit telah dilakukan dan menggunakan simbol dimaksudkan untuk menghindarkan kesalahan dan kekurangan dalam penyajian informasi. Simbol audit harus sederhana, seperti misalnya tanda silang, tanda cek, atau tanda huruf. Tanda-tanda tersebut harus dibedakan dengan mudah, ditempatkan sesudah jumlah yang diverifikasi, dan penjelasan atas simbol audit tersebut dicantumkan di bawah kertas kerja audit. Berikut adalah contoh format kertas kerja audit. Pembahasan yang keempat yaitu tentang isi kertas kerja. Menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 5, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Berikut adalah pembahasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama, lengkap. Berisi informasi yang pokok, tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Yang kedua, teliti. Auditor harus memperlihatkan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan, sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, ringkas. Kertas kerja harus dibatasi informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Yang keempat, jelas. Menghindari penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda dan menyajikan informasi secara sistematik. Yang kelima, rapi.
Kerapian dalam pembuatan dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya dan memudahkan dalam memperoleh informasi. Pembahasan yang keenam yaitu tentang tipe kertas kerja. Yang pertama, program audit. Daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Yang kedua, working trial balance. Suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo akhir tiap-tiap akun setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Dan yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Jurnal klarifikasi kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, daftar pendukung. Cantumkan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur dalam laporan keuangan. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit dan jawabannya, simpulan yang dibuat oleh auditor. Yang kelima, daftar utama. Pekerjaan yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Daftar utama digunakan untuk menghubungkan akun-akun yang besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam LK dalam suatu jumlah. Yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Data tertulis yang disiapkan oleh auditor dalam bentuk naratif. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang susunan kertas kerja. Terdapat draft laporan audit, laporan keuangan audit, ringkasan informasi bagi reviewer, program audit, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, ringkasan jurnal adjustment, working trial balance, schedule utama, schedule pendukung. Bahasan yang ke-8 yaitu kepemilikan kertas kerja dan rahasia informasi dalam kertas kerja. Yang pertama, SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 6 mengatur bahwa kertas kerja adalah kepemilikan KAP, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Yang kedua, namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh KAP diatur dalam etika kompartemen akuntan publik yang berlaku. Yang ketiga, SA Seksi 339 Paragraf 8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan yang keempat, Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Nomor 301 berbunyi, anggota Kompartemen Akuntan Publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. Pada pembahasan yang terakhir, terdapat pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, arsip kini. Arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Yang kedua, ada arsip permanen. Arsip untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip permanen berisi informasi yaitu kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, bagan organisasi dan luas wewenang, serta tanggung jawab para manajer, pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian intern. Kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa berlaku jangka panjang, tata letak pabrik, proses produksi dan produk pokok perusahaan, dan yang terakhir ada kopi notulen, rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien.
Terima kasih ya telah menonton video penjelasan saya yang mengenai tentang kertas kerja audit. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun secara lisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.